Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasadid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali kegiatan yang penuh dengan keberkahan ini, kegiatan yang mulia, hari yang penuh berkah dan ijabah, tiada kata dan kalimat yang patut kita ucapkan pada siang hari ini kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat menghadiri dan memenuhi undangan yang sangat sempurna ini dari zat yang sempurna, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid Darussalam ini. Insyaallah masjid ini adalah masjid yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosan ingin senantiasa mengajak dan berwasiat takwa, khususnya kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini di tempat yang mulia di Masjid Darussalam ini, kita termasuk golongan-golongan orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengantarkan kita pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan satu tema, yaitu perbedaan janji Allah dan janji manusia. Begitu terasa dan sangat terasa perbedaan janji Allah dan janji manusia. Kalau janji Allah pasti ditepati, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka la tuhaliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi ketika giliran janji manusia dirasakan atau tidak dirasakan, memang seperti itu kenyataannya. Begitu manusia yang berjanji, maka janji tinggallah janji. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tata hati kita harus yakin bahwa di dalam Al-Quran itu ada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min mawa'idil laidil Qur'an arba. Janji Allah di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, janji Allah yang disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Bahwasanya apabila kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, atas nikmat-nikmat yang aku berikan,
maka aku tambah nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum inna adzabillahi sadid. Namun sebaliknya apabila kalian kufur atas nikmatku, maka azab yang sangat pedih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, janji Allah yang pertama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi sadid. Kita harus pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah pasti menepati janjinya dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di antara kita tentu ketika bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, baik itu berupa kesehatan, baik itu umur. Ketika nikmat ini kita pergunakan untuk bersujud dan beribadah kepada Allah, yang bersangkutan bukan semakin sakit, namun semakin sehat dan barokah umurnya. Banyak di antara kita yang hadir di sini, di antara umat manusia, ketika mempunyai harta banyak, mempunyai rezeki banyak yang berupa harta, mereka atau yang bersangkutan mau menunaikan zakatnya, mau menunaikan sedekahnya, berinfak, bersedekah kepada sesama, yang bersangkutan bukan semakin miskin, yang bersangkutan bukan semakin sulit ekonominya, namun semakin makmur dan barokah rezekinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada sejarah, sepanjang sejarah tidak ada ketika orang mau bersedekah, berinfak, memberi sesama, mereka yang bersangkutan itu semakin sengsara. Bal yazdad, semakin makmur dan rezekinya semakin barokah. Namun sebaliknya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita ini ingkar atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita rasakan, banyak orang diberi nikmat oleh Allah yang berupa kesehatan, berupa umur yang panjang, namun nikmat itu sebaliknya dibuat kufur, maksiat kepada Allah, maka banyak penyakit yang menempel dan menghinggap kepada mereka. Dan insya Allah umur yang seperti itu tidak menjadikan berkah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka janji Allah yang pertama ini mari bersama-sama kita camkan di dalam hati kita. Maka janji Allah yang kedua yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 150, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka Allah akan mengingat kepadamu. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita camkan, dan khatib ingatkan di awal tadi, kita harus yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Ini adalah janji Allah, zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka kita harus rajin untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Insya Allah yang hadir ini akan diberikan umur yang barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan untuk senantiasa ingat dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena betapa pentingnya kita ingat kepada Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, maka kita ingat pula akan larangan Allah, ingat pula akan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, baik siang maupun malam, bukratan wa asilah, kita senantiasa ingat dan berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dengan berdiri, duduk, ataupun kita berbaring, kita tetap ingat kepada Allah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba saatnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita butuh, kadang hidup kita ini tidak stabil, butuh pertolongan. Maka siapa yang kita mintai pertolongan? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat Allah, maka adzkurkum, Allah pasti ingat pula kepada kita.
Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita saatnya butuh pinjaman uang, ternyata yang kita datangi itu orang yang tidak kita kenal, maka kemungkinan besar orang yang kita datangi itu ketika kita menyapa dengan salam assalamualaikum, mungkin ketok pintu. Mungkin yang punya rumah ini hanya melihat dari balik pintu. Bisa jadi kita hanya diterima di balik pagar. Kenapa? Karena kita tidak kenal, karena yang bersangkutan itu tidak kenal dengan kita. Namun sebaliknya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika kita ini kenal baik dengan seseorang, tiba saatnya kita ini butuh sesuatu, kemudian orang itu kita datangi ke rumahnya karena kita sudah kenal baik. Sebelum kita mengucapkan apa yang kita perlukan, yang punya rumah pasti mempersilahkan kita masuk. Dan kalimat yang diucapkan yang pertama adalah, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Itu pasti, karena kita dekat, kita baik dengan seseorang. Sama hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mumpung kita ini masih sehat, jangan ingat Allah ketika kita sakit. Kalau kita sudah berbaring sakit, baru kita ingat, sebut panggil Allah, 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 ya Allah, Allah. Jangan hadirin, mumpung kita masih diberi kesempatan kesehatan ini, tetap kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka janji Allah yang ketiga yang terdapat di dalam surat Al-Ghafir, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, maka aku kabulkan permintaanmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka janji Allah yang ketiga ini kadang kita tidak percaya, kurang yakin dengan doa kita. Yang diandalkan adalah hanya usaha-usaha dan syariat luarnya saja. Ternyata doa ini adalah merupakan kekuatan yang besar setelah kita berusaha dan bersyariat. Maka Imam Al-Ghazali membagi beberapa doa. Yang pertama, doa yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa dan siapa dia? Al-walid alal walad, doa orang tua terhadap anak. Ketika orang tua bermunajat pada Allah, mohon kepada Allah agar anak-anaknya dibukakan pintu keberkahan, dimudahkan segala urusannya, disukseskan dunia akhirat, maka pintu arsy Allah buka semuanya. Kenapa? Karena doa orang tua ini ibarat petir yang menyambar. Maka ini doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua yang lama sekali diijabah, dikabulkan oleh Allah. Mungkin yang hadir ini lama mempunyai cita-cita belum dikabulkan oleh Allah, jangan putus asa dan jangan sekali-kali bilang doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Yang jelas doa kulolan panjenengan sami belum dikabulkan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yakinkan semuanya janji Allah itu akan pasti. Beda dengan janji manusia. Seketika kita ini yakin bahwa doa kita diijabah Allah. Ada doa yang cepat diijabah, yaitu doa orang tua terhadap anaknya. Dan doa yang lama sekali diijabah, kalian kulolan panjenengan sami harus sabar, karena ini adalah ujian dari Allah. Ingat hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berapa tahun Nabi Adam dipisahkan dengan Ibu Hawa dari surga ke dunia karena menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang terucap dari Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang terucap dari lisan Nabi Adam alaihissalam 100 tahun baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus, hari ini kaum muslimin rahimakumullah, berapa di perut ikan. Riwayat menyatakan ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Ini doa Nabi Yunus alaihissalam selalu dipanjatkan agar dikeluarkan dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Doa Nabi Yunus. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita harus yakin doa kita tetap diijabah oleh Allah.
Ketika saat ini Allah belum mengijabai, mungkin jatuhnya kepada anak dan cucu kita. Itu janji Allah yang ketiga. Maka janji Allah yang keempat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Allah sampaikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kepada mereka ketika engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka, dan aku pun tidak akan mengazab mereka selagi mereka masih mohon ampun kepadaku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka Allah tidak akan menjatuhkan suatu azab kepada kita di tengah-tengah kita manakala kula lan panjenengan ini masih berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tetap beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kita. Kenapa? Karena istighfar itu bisa membuka kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tidak bisa mengangkat beberapa penyakit yang kita alami. Dengan istighfar bisa menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dengan harapan mudah-mudahan janji-janji Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran untuk kita dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah pasti akan mengabulkan, pasti Allah mengijabai, pasti Allah menepati janji-janjinya. Innaka la tuhliful mi'ad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subula salam wa anhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa arba'atu khulafa'ur rasyidin wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairina sahabati wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma anzur fansur ikhwanal muslimina wal muslimat wa kasif kurubahum wa sabbit aqda'ahum. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hadim lana bihusnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.